saluran pernafasan kita dan juga ginjal. Nah, jadinya gejalanya untuk yang virus corona ini, yang COVID-19 ini tidak hanya saluran pencernaan karena dia nempelnya di AC2. Gitu, berbeda dengan kakak-kakaknya yang dulu gitu. Nah, kemudian ada gejala yang berbeda dibanding coronavirus lainnya, yaitu anosmia atau agesia. Anosmia itu tidak bisa merasakan bau, tidak bisa mencium bau. Agesia tidak bisa merasakan, jadi hambar. Makan tuh hambar, tidak ada rasa. Ya, nah itu bisa jadi gejala satu-satunya hanya pada kurang lebih secara statistik 3-4% penderita. Ya, nah tapi 3% penderita dari misalnya Indonesia 270 juta, kalau misalnya kena semua ya kan banyak juga sebetulnya. Nah, kemudian lab ya dari laboratorium ini bisa dilihat ada peningkatan tanda-tanda radang. Nah, yang perlu dipahami ada namanya kondisi happy hipoksia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca bahwa happy hipoksia ini bagaimana? Jadi orang normal pada penyakit lain, kalau kadar saturasi oksigen kita dalam darah kurang, itu orang cenderung gelisah, ya, kesadaran menurun, dia gelisah, istilahnya kalau kita bayangkan itu seperti orang mau tenggelam, itu kan gelisah ya, dia mencakar-cakar, berusaha memegang apapun. Nah, itu kita sebutnya gagal napas tipe 1 dan khasnya seperti itu. Jadi saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam darah perifer turun. Nah, tetapi pada penyakit ini tidak. Jadi seringkali ditemukan pasien masih tenang, masih bisa diajak bicara, tidak gelisah, kesadaran tidak menurun, tetapi kadar saturasi dalam darahnya turun di bawah normal. Nah, kenapa? Ini masih diteliti, ya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, virus ini baru, jadi ilmu itu masih banyak yang harus dipahami sifat dan karakteristiknya, dan tentunya ini membutuhkan penelitian-penelitian yang lebih lanjut lagi. Nah, ini sesuai, kalau tadi saya bicara tentang gejala, maka ini sesuai dengan data nasional, di mana ini ada demam, ada batuk, pilek, ya. Kemudian ini lihat nih, ada sakit perut dan diare. Jadi ini memang sesuai. Jadi antara teori tadi dibilang dia pada reseptor atau bisa nempel di perut, muncul gejala perut. Nah, ini data nasional di Indonesia. Ini juga sama. Ternyata memang keluhannya juga muncul tuh sakit perut dan diare. Jadi ini yang menyebabkan agak sulit ya mendeteksi pasien-pasien ini misalnya datang dengan mencret biasa, dokternya misalnya tidak aware gitu, akhirnya tenaga kesehatannya nggak tahu tuh kalau itu ternyata COVID gitu ya, dianggap sakit perut biasa. Nah, ketularan lah akhirnya ya. Nah, seperti itu. Ini yang di berikutnya ini gambaran radiologi foto ronsen. Kalau harusnya itu gambarannya yang normal seperti panah yang saya tunjukkan, ini yang hitam, agak hitam ini. Nah, ini sebetulnya paru-paru yang normal. Tapi lihat yang bawah, ini udah putih-putih ini. Nah, biasanya pada kondisi infeksi bakterial, maka yang putih itu biasanya hanya satu bagian. Misalnya nih, putihnya di kanan bawah atau kanan tengah, ya, atau kanan atas, ya, atau kiri bawah atau kiri atas. Tetapi pada COVID ini khasnya itu langsung dia kanan kiri. Ya, kalau yang awal biasanya kanan kiri di bagian bawah, tapi biasanya pada saat masih minimal tanda radangnya itu gejalanya juga nggak muncul. Nah, orang kan biasa kalau Indonesia itu kalau nggak berat nggak periksa ya. Jadi banyak kan yang di rumah sakit ya datangnya sudah seperti ini. Jadi putihnya ini udah hampir semua nih sebelah kiri ya. Sudah hampir menutupi paru-paru sebelah kiri, yang kanan juga udah separuh ini. Nah, ini yang gambaran yang ada di pasien-pasien COVID. Obatnya sampai sekarang belum ditemukan
yang ada hanyalah penelitian-penelitian awal terkait kombinasi-kombinasi obat yang sudah ada. Jadi tidak ada obat baru yang khusus membunuh virus ini. Jadi kemarin juga kombinasi yang dilakukan oleh UNER itu juga masih membutuhkan penelitian lanjutan. Apakah ada efek samping dari kombinasi itu? Kalau kita bicara obat, maka tentunya harus dilihat efek samping dalam jangka panjang. Itu ternyata nggak mudah. Jangan sampai nanti udah dikasihkan ke pasien obat-obat yang banyak, kemudian dalam beberapa tahun muncul efek samping. Nah, saat ini memang belum ditemukan. Ya, yang ada adalah obat-obat misalnya terapi plasma. Terapi plasma dianggap beberapa kasus tidak bisa disamakan untuk semua. Jadi dia hanya kasus-kasus tertentu. Karena efek sampingnya juga besar plasma terapi itu ya. Nah, kemudian untuk vaksin masih dikembangkan di banyak negara. Kemarin kalau tidak kabar terakhir memang dari Cina yang kita didatangkan dari Cina yang dengan kerjasama dengan Bio Farma. Kemudian Rusia juga mengembangkan. Jadi sebetulnya vaksin ini masih dikembangkan dan sampai saat ini tahapannya masih tahapan klinis ya. Nah, artinya masih uji coba ke manusia. Nah, hasilnya apa ini juga belum tahu nih gitu. Dan tentunya biasanya secara keilmuan pembuatan vaksin ini membutuhkan waktu tahunan ya, setahun minimal. Nah, ini tentunya juga harus menjadi perhatian bagi kita ya. Artinya kalau kita terlalu mengandalkan ini keefektifannya juga belum jelas gitu. Dan kita abai dengan protokol kesehatan, ya ini jatuhnya akan banyak korban. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini perbedaan antara flu COVID dengan flu biasa. Pertama, tingkat penularan. Kalau kita flu biasa, yang Bapak Ibu misalnya kalau di keroan itu ya, agak nggak enak badan keroan itu. Nah, flu biasa itu dia hanya bisa menularkan satu orang ke satu orang. Pada COVID ini, dia satu orang bisa menularkan, rate umumnya ya, rasio umumnya, satu orang bisa menularkan ke 3 sampai orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sayangnya, ada kasus-kasus yang disebut super spreader. Apa yang super spreader ini? Satu orang dia langsung menularkan ke 10-20 orang. Di Korea sudah terjadi. Kemudian saya kemarin membaca berita di Makassar, kalau tidak salah juga terjadi, gitu. Jadi kenapa ini terjadi? Pertama, virulensi virus yang di orang tersebut memang sedang banyak, ya. Kedua, ditunjang oleh kerumunan. Jadi begitu dia sudah berkerumun, ya, abai dengan protokol kesehatan, muncullah ini super spreader ini. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian tingkat kematian. Jadi ini tadi sudah tingkat penularan sudah. Sekarang kita berbicara tingkat kematian. Tingkat kematian pada virus biasa, flu biasa yang sehari-hari kita ya, itu hanya 0,01 di bawah 0,01%. Bahkan ada yang menyebutkan di bawah 0,001%. Ya. Angka kematian pada virus ini 4% di Indonesia. Itu pun nanti dilihat datanya bagus enggak. Ya, secara global di dunia sekitar 4,sekian%. Di awal-awal bulan Maret angka kematian 8%. Artinya apa? Ini 40 sampai 400 kali lebih mematikan dibanding virus biasa. Kalau kita melihat 4%-nya kesannya kecil ya. Tapi pada saat 4% itu menimpa teman kita dan keluarga kita, itu akan menjadi 100%. Sekarang banyak klaster keluarga, ya, menyerangnya sudah mulai di klaster keluarga, dan itu menyebabkan sayangnya satu keluarga habis, ya. Kejadian dokter di Surabaya, Sidoarjo itu. Kemudian kemarin tetangga saya nih, satu komplek
itu juga bapaknya meninggal, ibunya masuk ICU, anaknya MRS, pembantunya juga. Jadi ini sudah menyerang di klaster keluarga. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak main-main. Nah, sekarang kita berbicara tentang transmisi, penyebaran. Nah, yang pertama dia dengan cara droplet, ya, droplets. Droplets itu adalah pada saat kita percikan cairan yang halus, gitu. Pada saat kita bersin, pada saat kita batuk, gitu ya, muncullah ya droplet-droplet itu. Kemudian kedua, kontak langsung dengan permukaan. Misal begini, saya batuk nih nggak pakai masker, ya, maka droplet itu akan menempel di meja di depan saya. Ya. Kemudian ada orang datang, tamu, ngobrol dengan saya, memegang meja itu, maka tangannya menjadi terkontaminasi. Pada saat dia tidak cuci tangan, maka tangan yang terkontaminasi itu, ya, menempel, misalnya habis itu dia pergi menempel gagang membuka pintu gagang pintunya, maka menjadi terkontaminasi karena terpegang oleh tangan orang tersebut, ya. Kemudian dia pegang-pegang wajah, dia peluk anaknya, pulang ke rumah nggak cuci tangan, nah akhirnya terkontaminasi semua, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahamkan terkait transmisi. Kemudian penelitian terakhir menyebutkan bahwa ini sudah berkembang. Ada namanya aerosol. Aerosol itu jauh lebih halus dari droplet. Kalau droplet langsung segera jatuh ke bawah karena gravitasi, maka aerosol itu masih ngambang di udara. Ya, bisa ngambang 2-3 jam di udara. Dulunya dianggap aerosol ini muncul pada saat ada tindakan medis, ya. Misalnya tindakan medis yang kompresi dada ya pada saat CPR itu, atau pada saat tindakan medis yang nebul. Kalau orang asma itu kan diuap ya. Nah, aerosol di situ muncul. Tetapi dalam beberapa bulan, 1 bulan terakhir ini muncul banyak penelitian yang menyebutkan tidak perlu ada tindakan medis, aerosol sudah bisa muncul. Nah, ini ditengarai karena banyaknya klaster perkantoran yang muncul di luar negeri, dan kemudian diteliti. Ternyata aerosol ini bisa menjadi media penularan walaupun tanpa ada tindakan medis, terutama di ruang tertutup dengan ventilasi buruk. Ya, pakai AC, nggak ada udara keluar masuk, kemudian orang di situ kumpul banyak, sudah ada satu yang nggak pakai masker dan dia sedang sakit, ya sudah lewat semua gitu. Masker kain memang iya bisa mengurangi resiko ya sampai ke level 1%, tapi ingat tidak bisa 0%. Artinya apa? Walaupun pakai masker tetapi kumpul orang banyak, kemudian tidak jaga jarak, maka ya 1%-nya ini masih bisa terjadi gitu. Dan bahayanya lagi dibanding dengan virus biasa ya, virus ini sampai 60% bisa ditularkan oleh orang yang presimptomatis. Artinya apa sih? Orang itu tadi ya, bahasa terkenalnya tanpa gejala ya. Kalau flu biasa dia baru bisa menularkan setelah ada gejala. Dia setelah batuk, setelah pilek, maka dia baru bisa menularkan. Tetapi pada virus ini enggak. Jadi dia belum ada gejala pun, enggak ada gejala pun, itu bisa menularkan. Nah, ini bahayanya virus ini, gitu ya. Nah, pencegahannya tentunya udah jelas gitu. Pertama, ya mengurangi kerumunan, apapun itu, kerumunan apapun itu, ya. Rapat, mau sosialisasi program, mau bansos, mau gowes, mau apapun, kerumunan ini harus dicegah dan dihindari, ya, gitu. Kemudian untuk mengurangi tertular dari orang, tentu harus pakai masker, wajib pakai masker. Bisa pakai masker kain, kalau masker kain kalau bisa 3 lapis, yang tengahnya bisa dikasih tisu, itu jauh lebih bagus daripada masker yang satu kain, ya.
Kemudian jaga jarak, ya, jaga jarak lebih dari 1 meter gitu. Kemudian kita harus pastikan cuci tangan, ya. Nah, ini kalau saya ini selalu di meja ada nih, ya, untuk apa ya, sangu ya. Jadi bekal di tas di manapun saya pakai ini ya, bawa hand sanitizer gitu ya. Kemudian kita harus memperkuat imun, banyak lah ya, suplemen, vitamin, ya, olahraga pagi rutin. Nah, kalaupun olahraga ada aturan-aturannya, tidak boleh olahraga yang kontak dengan orang gitu. Kemudian harus tidak rame-rame gitu ya. Misalnya kemarin ada yang gowes, sebetulnya gowesnya nggak ada masalah, tetap harus jaga jarak, tetapi tertularnya pada saat apa? Gowes biasanya habis itu di tengah jalan istirahat, kumpul-kumpul, makan-makan, ya toh, maskernya dibuka karena makan kan. Nah, masalahnya kalau makan aja nggak masalah. Tetapi kalau makan sambil ngobrol itu menjadi masalah. Gitu, apalagi jaraknya dekat. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan sifat-sifat dari virus. Nah, oke. Nah, ini adalah piramida epidemiologi untuk surveillance. Jadi yang di bawah ini yang paling banyak, 80%. Gejala ringan atau enggak ada gejala ini, 80%. Ya. Kemudian yang bagian tengah dan atas itu total 20%, fatalnya cuma 4%, ya, yang meninggal tadi. Kemudian sisanya yang 15% ini yang berat, yang harus butuh intubasi, masuk ICU gitu ya. Nah, tetapi yang 80% ini, yang ringan ini, nah ini yang paling beresiko karena dia 80% menyebarkan virus karena dia nggak tahu, dia abai gitu, tidak memenuhi protokol kesehatan, itu justru yang berbahaya yang mild asymptomatic ini karena dia masih bisa menularkan. Kalau yang sedang dan berat pada saat masuk rumah sakit, ya dia jelas pasti diisolasi kan gitu. Jadi pada kondisi berat atau sangat berat ya, ini kan pasti ke rumah sakit, maka di rumah sakit udah ditaruh di ruang isolasi. Tapi pada saat gejala ringan asimptomatik ini loh yang kita tidak tahu gitu. Dan susah karena di negara lain kita bisa di sana mereka melakukan PCR massal gitu. Murah sekali PCR di sana di negara lain. Kemudian PCR itu hasilnya bisa diketahui kurang dari 1 hari gitu. Jadi bisa segera diketahui oh ini positif, nggak boleh kemana-mana gitu. Nah di Indonesia sayangnya sampai sekarang PCR-nya masih terbatas gitu. Jadi sampai ada yang nunggu 2 minggu ya. Nah, selama 2 minggu nunggu itu, ya kan berarti harus isolasi. Tapi kebanyakan karena belum ada hasil swabnya dan dianggap tidak apa-apa, maka kemana-mana gitu ya. Nah, pada beberapa kasus sambil menunggu swab, dia ngajak kumpul-kumpul temennya. Setelah swabnya positif, ya udah, yang kumpul-kumpul tadi ya akhirnya kena juga gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini kenapa ini penting terkait dengan konsep-konsep dari keilmuan, termasuk yang perlu dipahami adalah sistem kesehatan di negara kita yang sampai saat ini kita juga berusaha mati-matian ya membackup. Tetapi ingat kapasitas rumah sakit terbatas, ruang isolasi kita terbatas ya. Kalau pasien semakin lama semakin banyak, tentunya ya akan nggak tertampung ya. Nah ini yang perlu dipahami ya. Oke. Jadi itu sementara materi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.